Pria berkulit hitam ini ingin mencuri sebuah kalung senilai 20 juta. Namun saat di acara lelang, ia menawarkan harga sebesar 33 juta. Saat pihak penyelenggara melihat seluruh aset si pria itu, ternyata totalnya berjumlah ratusan juta. Mantap! Saat itu, seorang pria tua menawarkan harga sebesar 40 juta. Tak mau kalah, pria hitam itu segera menaikkan harganya menjadi 41 juta. Melihat semuanya terdiam, ia pun berkata lagi, "Tuan, nampaknya kamu sudah mencapai harga tertinggi. Atau memang acara lelang ini yang sedikit makan waktu? Mari hemat waktu, aku tawar sebesar 60 juta euro. Apa aku tidak salah dengar? Sungguh 60 juta kah? Ya, 60 juta euro. Kenapa pria hitam ini begitu kaya?" Ternyata, demi mencuri kalung tersebut, ia pertama-tama memalsukan identitas dan seluruh asetnya. Lalu ia meminta temannya untuk membuat sebuah kalung tiruan. Dan untuk menambah kekuatannya, ia pun mengundang beberapa preman. Bilang kepada mereka bahwa mereka bisa mendapat uang banyak. Mereka tidak percaya, ia pun segera memberitahu mereka rencana pencuriannya itu. Sebelumnya, ia sudah pernah masuk ke ruangan itu. Di sana sangat ketat penjagaannya. Siapapun tak terkecuali, harus melewati tahap pemeriksaan. Mendengar perkataannya, para sekongkolnya itu pun menyetujui rencananya. Dengan cepat, hari lelang pun tiba. Pria itu masuk ke acara lelang dengan berpura-pura menjadi orang kaya. Sedangkan temannya yang lain berpura-pura menjadi petugas kebersihan. Dan sisa 2 orang menjadi petugas keamanan. Temannya itu datang diam-diam ke ruang pengawas, mematikan semua CCTV yang ada. Setelah mengetahui semua sudah aman, pria hitam itu lalu beraksi dengan dalih ingin melihat kalung dari dekat. "Tunggu. Kau lumayan profesional juga, ya." Ketika dirinya sedang melihat-lihat kalung itu, temannya yang lain datang melancarkan aksi mereka. Mereka menangkap dirinya dan sales kalung itu, mengikatnya, lalu membawa kalung itu pergi. Tak lama kemudian, polisi pun datang. Mereka membebaskan si pria hitam. Saat dirinya baru akan beranjak, "Jangan bergerak. Kau ingin cek pakaianku?" Ternyata hanyalah sebuah pena. Selanjutnya, dirinya berubah menjadi seorang petugas kebersihan. Ia pun mengambil kalung itu dari dalam tempat sampah. Ternyata saat ia sedang bertarung dengan temannya yang lain, ia mengambil kalung itu, membuang kalung yang asli ke dalam tempat sampah, dan melempar kalung yang palsu keluar. Ternyata, dirinya begitu menginginkan kalung ini, karena ia ingin menyelidiki kasus kematian ayahnya yang sebenarnya. Saat dirinya masih kecil, ayahnya pernah dipenjara karena kalung itu. Dan ayahnya pun bunuh diri. Dan satu-satunya clue tentang kematian ayahnya ada di tangan sahabatnya saat dipenjara. Sebut saja si Kuat. Dan rencana selanjutnya adalah menyelinap masuk ke penjara dan meluruskan semua kebenaran. Meski dirinya tidak bersalah, ia tetap harus pergi ke penjara demi mengungkap kebenaran akan kematian ayahnya itu. Dengan dalih ingin mengunjungi kerabatnya, ia pun berhasil masuk ke penjara. Ia bertemu dengan pria hitam lainnya. Namun pria itu berkata tidak mengenali dirinya. Ia pun memberitahu pria itu bahwa ia bersedia menggantikan posisinya di penjara. Tentu saja pria itu tidak percaya. Belum lagi banyak petugas patroli yang berkeliling di luar. Ia pun melihat jam lalu berkata, petugas patroli baru saja ganti giliran. Pria itu pun segera memperlihatkan tangannya yang diborgol. Bagaimana ini? Ia pun memegang borgol itu. Dan sekejap borgol itu berpindah ke tangannya. Ia memberitahu pria itu, "Jika kau berkhianat, kau akan habis. Aku bisa membantumu keluar, dan bisa memenjarakanmu kembali." Ia pun berhasil mendekam di penjara. Semua ia lakukan untuk bertemu dengan teman ayahnya, si Kuat. Setelah bertanya-tanya, ia mendapati bahwa si Kuat berada di ruang penjara nomor 241. Ia pun diantar oleh petugas pergi ke ruang 241. Si Kuat ternyata sedang tidak ada di tempat. Teman satu ruangannya berkata bahwa si Kuat tengah berada di klinik. Agar bisa pergi ke klinik, ia pun dengan sengaja cari ribut dengan 2 orang penjual narkoba. Nampaknya ia tidak ingin hidup. Setelah diobati, malamnya, ia pun berhasil bertemu dengan teman ayahnya. Si Kuat pun memberinya sebuah buku. Ia pun menelusuri buku itu dengan teliti.
dan akhirnya menemukan clue yang ditinggalkan oleh ayahnya. Ternyata sebelum ajal menjemput, sang ayah menandai clue di buku itu dengan minuman soda. Ia pun segera menyambungkan semua clue tersebut. Aku difitnah bersalah. Ini adalah jebakan. Saat itu juga, petugas datang membawakannya makanan. Petugas itu dikirim oleh kedua pengedar narkoba tadi. Beberapa hari pun berlalu. Ia sadar dirinya tidak bisa terus-terusan mendekam di penjara. Keesokannya, ia pergi menemui si Kuat. Berkata bahwa ia ingin kabur, lalu pergi balas dendam atas kematian ayahnya. Karena ingin kabur, yang ia lakukan pertama-tama adalah pura-pura bermain basket. Selagi orang-orang tidak memperhatikannya, ia mencabut jaring ring basket di sana. Lalu kembali pergi ke klinik, dan mencuri sebotol obat asma. Untung tidak ketahuan. Malam harinya, kedua pengedar narkoba itu awalnya ingin pergi menghabisi si pria hitam. Namun tak disangka, ia mendapati pria hitam itu mati gantung diri. Dokter pun bergegas datang. Namun saat itu detak jantungnya telah berhenti. Ia pun dimasukkan ke dalam kantong mayat, dan dimasukkan ke dalam ambulans. Namun di tengah perjalanan, ia tiba-tiba siuman. Bagaimana ini bisa terjadi? Ternyata sebelum menggantung dirinya, ia memakan beberapa pil obat asma itu, agar jantungnya berhenti berdetak, dan berkat jaring basket di tubuhnya, dirinya pun tidak tercekik oleh tali. Saat ambulans tengah berhenti, ia pun berhasil keluar. Berikutnya adalah aksi balas dendam. Ternyata ayahnya dulu adalah supir dari seorang konglomerat. Namun majikannya itu telah kehilangan kalung senilai 20 juta tadi. Lalu menuduh bahwa ayahnya lah yang bertanggung jawab. Orang-orang kaya itulah yang menjadi sasaran dirinya. Keesokan hari, ia pun memulai aksi balas dendamnya. Pertama-tama ia mencari seorang wartawan pensiunan, meminta semua catatan hitam si orang kaya itu, dan menyebarkannya lewat berita-berita di televisi. Tak disangka, acara TV itu telah dibeli oleh si orang kaya. Ini membuat dirinya sangat jengkel. Untung saja dirinya telah terbebas dari penjara. Namun yang sangat disayangkan, wartawan yang memberitahu catatan hitam si orang kaya kepada dirinya, telah dibunuh malam itu oleh ajudan si orang kaya. Tak bisa buat apa-apa, ia lalu membawa kabur semua keluarganya. Namun di atas kereta, ia mendapati seorang pembunuh tengah mengikutinya. Lalu ia pun mengirim SMS kepada polisi yang tengah mengejarnya itu. Berkata bahwa dalam 10 menit dirinya akan tiba di stasiun, menggunakan jaket berwarna krem. Kemudian, kereta pun tiba di stasiun. Ia berjalan di depan si pembunuh, dan polisi pun menangkap si pembunuh yang menggunakan jaket berwarna krem. Dirinya juga sempat mencuri beberapa berlian dari kantong si pembunuh. Ia pun berhasil mengalihkan tuduhan kepada pembunuh keparat itu.